Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Widyasari ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Komunikasi dengan Lansia dan Kelompok Keluarga dengan Lansia. Dan berikut latar belakangnya, yaitu komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontrak dengan orang lain. Karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari, orang seringkali salah berpikir bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah. Namun sebenarnya adalah proses yang kompleks yang melibatkan tingkah laku dan hubungan serta memungkinkan individu berasosiasi dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Hal itu merupakan peristiwa yang terus berlangsung secara dinamis, yang maknanya dipacu dan ditransmisikan. Untuk memperbaiki interpretasi pasien terhadap pesan, perawat harus tidak terburu-buru dan mengurangi kebisingan dan distraksi. Kalimat yang jelas dan mudah dimengerti dipakai untuk menyampaikan pesan karena arti suatu kata seringkali telah lupa atau ada kesulitan dalam organisasi dan mengekspresikan pikiran. Berikut pengertian komunikasi dan lansia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat, serta dapat diartikan hubungan kontrak antara manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kurung Wijaya 1986 13 tutup kurung. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontrak dengan orang lain. Potter dan Perry 2005 301 tutup kurung. Komunikasi yang biasa dilakukan adalah lansia bukan hanya sebatas tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dan hubungan intim yang terapeutik. Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia kemunduran, yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Kelompok lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Hadiyowinoto dan Setiabudi. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normal secara perlahan-lahan, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Konstantin 1994. Karena itu di dalam tubuh akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan struktural disebut penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia akan mengakhiri hidup dan episode terminal Darmojo dan Martono 1999. Berikut adalah komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi dengan lansia harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan dalam situasi. Individu harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat, yaitu teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik, teknik nonverbal komunikasi, teknik meningkatkan komunikasi pada lansia. Adapun kendala-kendala dan hambatan dalam komunikasi lansia yaitu gangguan neurologi, penurunan daya pikir, gangguan penglihatan, overload dan sensoris, gangguan fisik.
Dan adapun teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi dan pada reaksi penolakan yaitu pendekatan fisik, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, pendekatan spiritual. Dan teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada reaksi penolakan yaitu penolakan adalah ungkapan ketidakmampuan seseorang untuk mengakui secara sadar terhadap pikiran, keinginan, perasaan, atau kebutuhan pada kejadian-kejadian nyata sesuatu yang merupakan reaksi ketidaksiapan lansia menerima perubahan yang terjadi pada dirinya, yaitu penolakan segera. Reaksi penolakan klien. Orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan sendiri. Libatkan keluarga atau pihak terdekat dengan tepat. Dan berikut keterampilan komunikasi terapeutik pada lansia. Keterampilan komunikasi terapeutik dapat meliputi satu, yaitu perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan lama wawancara. 2, yaitu berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. 3, gunakan kata-kata yang tidak asing bagi klien sesuai dengan latar belakang sosiologi kultural. 4, gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. 5, perawat dan memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung, duduk dan menyentuh pasien. Dan adapun prinsip-prinsip etik pelayanan kesehatan pada lansia yaitu beberapa prinsip etika yang harus dijalankan dalam pelayanan pada derita usia lanjut adalah empati yang harus dan jangan, otonomi, keadilan. Kesimpulan, komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontrak dengan orang lain. Karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari, orang seringkali salah berpikir bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah. Namun sebenarnya adalah proses yang kompleks yang melibatkan tingkah laku dan hubungan serta memungkinkan individu berasosiasi dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Hal itu merupakan peristiwa yang terus berlangsung secara dinamis yang maknanya dipacu dan ditransmisikan. Komunikasi pada lansia tidaklah begitu sulit. Dibutuhkan teknik-teknik tersendiri untuk melakukan komunikasi pada lansia. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu 1, teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa baik. 2, teknik untuk wawancara. 3, kendala dan hambatan dalam komunikasi. 4, mood dan privasi. 5, aspek-aspek yang harus diperhatikan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.